Halo guys, teman-teman semuanya. Kita di Warung Tembok. Ini adalah French fries kesukaan saya ini. Wangi dan masih hangat. Ini ada sausnya merah. Mantap. Bisa juga pakai ini mayones ya Mbak namanya. Ya, ini mayones putih. Kita coba ya. Mantap. Ini masih hangat disajikan. Terus minumnya adalah jahe merah. Masih hangat. Kita coba ya. Aduh, mantap sekali. Maknyus langsung hangat di badan semuanya. Ini Warung Tembok. Warung Tembok itu singkatan dari warung tempat makan minum browsing yang oke gitu nih. Nah, Warung Tembok. Ya karena ada tembok semua. Gitu. Dan kita akan menikmati sebentar lagi adalah omelet mie. Salah satu menu yang enak selain juga nasi goreng. Jadi teman-teman semua di sini konsepnya adalah bukan hanya warkop, warung kopi. Ada berbagai macam kopi, ada berbagai macam minuman, tetapi juga ada semi restonya. Ada nasi goreng, ada roti bakar, lalu kemudian mie goreng dan juga makanan yang lainnya. Jadi ada restonya, tapi ada kafenya, ada unsur kafenya. Jadi tempat nongkrong. Di sini ada TV, ada wifi, dan orang bisa browsing sepuasnya di sini. Bahkan di sini kadang untuk tempat kerja. Siang hari anak-anak sekolah banyak mampir di sini. Malamnya banyak orang nongkrong di sini. Karena ini adalah perpaduan antara kafe dan resto. Sederhana tetapi nikmat. Ada unsur kafenya untuk nongkrong dan ada restonya kita bisa makan makanannya agak berat. Oke? Oke guys. Selamat datang di Warkop Tembok. Terima kasih. Ini menu yang baunya endes, yaitu omelet mie. Salah satu menu di warkop ini yang menggairahkan. Mari kita lihat ya omelet mie. Jadi kita bisa rasakan bagaimana teksturnya itu kan menggoda. Wanginya telurnya itu kerasa sekali. Coba ya. Gurihnya endes. Nikmat sekali. Enak sekali. Harus dicoba. Mantap. Omelet mie. Wow, ini adalah menu spesial di Warung Tembok ini. Terima kasih Bu David. Ini spesial di Warkop Tembok ini yaitu nasi goreng spesial yang khusus membuat adalah ownernya yaitu Ibu Rumingsih David. Beliau pemilik tempat ini, usaha ini yang untuk menu nasi goreng spesial beliau yang bisa menggoreng dengan rasa yang khas dan nikmat sekali. Nah, kita bersama-sama bisa mencobanya. Nah, Bu, matur nuwun, terima kasih. Kita akan lihat bagaimana rasanya. Teman-teman, sobat bakul nasi, mari kita lihat bersama. Nasi goreng endes gitu. Rasanya seperti apa? Mari kita saksikan. Sini teman-teman. Gurih sekali, endes, nikmat sekali. Matur nuwun Bu David, terima kasih. Enak sekali. Makanya banyak semula dulu tidak ada menu nasi goreng ini, tapi karena banyak peminatnya, akhirnya kemudian banyak yang meminta Bu David mau dibikin nasi goreng dong. Nah, kalau Bu David ada, pasti menu itu bisa kita pesan. Dan teman-teman ini
Tagline dari atau quote atau tagline dari warung tembok, dengerin ya. Semakin kamu gendut, semakin kamu susah untuk diculik. Agar selamat dari penculikan, ayo makan. Selamat berjumpa sahabat Palmarum. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saudaraku yang terkasih, sahabat Palmarum, sekarang kita berada dalam satu konten baru dari Palmarum, yaitu Bakul Nasi. Bakul Nasi artinya adalah bahas kuliner non-inspiratif. Wow, pasti suka. Nah teman-teman, kita akan mencoba mengangkat bagaimana usaha-usaha kuliner dari warga jemaah di gereja-gereja, khususnya dalam rangka mengantisipasi pandemi. Dan pada saat ini kita akan berusaha mengulik bagaimana bisnis kuliner dari seorang warga jemaat GKJ Bekasi, yaitu Ibu Rumingsih David dengan anak terkasih Mas Purnomo. Selamat berjumpa Bu David dan juga Mas Purnomo. Terima kasih kesediaannya kita untuk bersama-sama ngobrol mengenai bisnis penjenengan sami. Sahabat Palmarum yang terkasih, Bu David dan juga Mas Pur ini membuka usaha pas pandemi kemarin, mulai pandemi kemarin itu, yaitu dengan membuat warkop tembok. Warkop tembok ini adalah kombinasi antara warung kopi, tempat bagaimana makan, tetapi ada juga unsur kafenya, di mana di situ orang bisa nongkrong, dan juga ada unsur restonya, ada makanan berat yang disediakan juga. Nah, warkop tembok. Jadi di situ ada juga TV ya Mas ya, Mbak, iya, Bu ya. Ada wifi disiapkan, sehingga warkop tembok itu singkatan dari warung kopi, tempat makan, minum, browsing yang oke. Tempat makan, minum, tembok. browsing yang oke, disikap tembok. Jadi bisa makan, minum, nonton TV, browsing, bisa mengerjakan tugas di sini dengan oke. Nah, terima kasih. Nah, kira-kira gimana awalnya konsep ini, Bu David atau Mas Purnomo? Silakan bisa diceritakan. Awalnya ya pengen kan ya buat warkop gitu. Terus pas itu namanya belum ada nama tembok sebenarnya. Masih warkop aja ya. Terus pasang wallpaper yang gambar tembok batu bata gitulah. Nah, apa ya nama warkop, masih mikir ya. Udah deh, itu warkop tembok. Terus baru deh dicari tembok itu singkatannya apa yang enak ya. Oh ya. Dapat ya tempat makan, minum, browsing yang oke. Ya kan, kalau cuma warkop doang, orang cuma ngopi. Nah, ini bisa sambil browsing kan, free wifi-nya juga. Terus sama ada TV kalau buat dengerin musik, terus nonton nobar kalau lagi ada Piala Dunia kemarin. Oh iya. Terus juga menunya variasi ya, ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. Menunya ada Indomie biasa kayak warkop, ada kentang goreng, french fries, ada roti bakar, dan nasi goreng yang paling berat. Yang spesial nanti spesialnya. Ya. Jadi bukan hanya menu warkop, tapi ada menu restonya. Iya. Termasuk juga apa namanya tadi, nasi goreng dan juga omelet mie, kemudian apa namanya mie goreng dan roti bakar dan yang berat-berat juga gitu ya. Wah, mantap ini. Nah, saya dengar ada menu khusus yaitu nasi goreng yang sebelumnya belum ada ya. Iya. Tetapi kemudian sekarang menjadi salah satu menu andalan. Mungkin Bu Rumingsih bisa diceritakan gimana? Ya, sebetulnya nggak ada nasi goreng karena ada pembeli yang minum kopi gitu minta nasi goreng karena terlalu malam dia main HP itu sehingga kelaparan, akhirnya menanyakan nasi goreng. Akhirnya saya buatkan, sebenarnya nggak sengaja jualan gitu. Ternyata pembelinya bilang enak, kemudian ngasih tahu ke teman-temannya, akhirnya pada seneng. Minta dibikin nasi goreng. Jadi banyak pembeli. Jadi banyak ya, yang semula tidak diadakan, tapi kemudian karena permintaan dari market dari pengunjung, sehingga kemudian makin banyak yang suka. Jadi menjadi menu unggulan. Jadi menu restonya yang ada juga nasi goreng, dan di situ yang bisa menggoreng nasi goreng seenak itu hanya ownernya, yaitu Bu Rumingsih David. Sehingga kemudian kalau ingin pesan itu pas ada Bu David pas ada di tempat itu ya. Lalu kemudian pengunjungnya kan itu buka dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Ya, 12 malam. Wah, berarti seharian penuh ya? Karyawannya 2. Karyawannya 2 pagi sore ya untuk shift-shiftan. Lalu segmen yang beli biasanya siapa aja Bu gitu?
Kalau pagi, siang tuh biasanya anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Pulang sekolah, terus pas istirahat. Kadang-kadang juga anak-anak yang bolos sekolah. Anak-anak yang bolos sekolah. Ya, larinya ke sini ya Bu ya. Iya. Wah, sambil dinasihati Bu ya. Boleh makan ini tapi pulang Besoknya kembali. sekolah. Besok sekolah. Tapi kalau malam ini ya yang nongkrong kafe. Kemudian juga bisa pakai wifi kerja atau apa gitu. Wah, luar Kadang biasa. orang pulang kerja gitu sambil bawa Mampir, laptopnya, kerja kemudian ngelanjutin di sini. melanjutkan pekerjaan. Mantap itu. Lalu saya lihat di depan itu ada tulisan ini, Warkop and Thrift Store. Maksudnya gimana itu Mas Pur? Iya. Thrift Store Thrift itu. store. Thrift store itu kayak saya jual pakaian-pakaian second, tapi masih bagus, layak pakai. Jadi dengan kan banyak pengunjungnya, banyak anak sekolah juga suka pada thrifting yang belanja murah gitu, belanja hemat. Nah, rata-rata pengen nyari yang gaya tapi dengan budget pas-pasan, ya udah pada lari ke thrifting. Terus saya sediakan juga jualan kayak jaket, sweater segala macam. Jadi mereka sambil tanya-tanya Iya. soal, wah ini ada pakai pakaian yang bagus ya, buat dia pakai harganya sekolah. miring gitu ya. Wah luar biasa. Warkop and Thrift Store. Store. Jadi ada tempat untuk berbelanja murah gitu ya, kira-kira seperti itu. Wah mantap. Saya jadi tadi sudah ngerasain deh Bu. Saat apa namanya jahe merahnya mantap. Lalu kemudian omelet mie-nya juga. Lalu kemudian tadi french fries-nya juga anget gurih. Nasi gorengnya juga ngerasain. Jadi malu Bu saya. Semuanya saya rasain Bu. Dan semuanya enak, mantap sekali. Wah, jadi apa namanya? Saya pengen kesini lagi nanti suatu ketika. Nah, sekarang Bu Rumingsih dan juga Mas Pur, ini adalah kesempatan bagaimana kita mengangkat para UMKM ataupun juga usaha-usaha kecil, khususnya di pandemi ini, supaya mereka bisa mendapatkan menginformasikan sebanyak orang, sebanyak mungkin, supaya tahu tentang warung ini, maupun warung-warung di gereja-gereja, warga gereja yang lainnya, melalui bakul nasi ini. Semoga warungnya Bu David dan juga Mas Pur semakin hari semakin laris, semakin sukses, diberkati Tuhan dan memberkati masyarakat. Nah, sekarang sebagai closing, bagaimana monggo Mas Pur dan Bu David bisa mempromosikan Warkop Tembok. Silakan. Oke, buat yang mau nongkrong-nongkrong, mau sambil santai, Warkop Tembok lokasinya di Duta Keranji, Jalan Bougainville. Kalau enggak di map saya cari, ketik aja Warkop Tembok, ketemu udah di rutenya diarahin ke sini. Ya, terima kasih. Monggo Bu, mungkin ada yang disampaikan. Bagi yang pengen menikmati sajian dari Warkop Tembok, monggo kami tunggu kedatangannya. Dan bagi saudara-saudara kami yang pengen buka usaha juga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, tetaplah terus berjuang dengan semangat dan penuh pengharapan. Ya, tetap semangat ya, Gusti berkahi. Terima kasih untuk Bu David dan Mas Pur untuk sharingnya, dan kita semua akan pamit. Sampai jumpa di bakul nasi berikutnya. Tuhan memberkati.